Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Farah Zara dan juga saya sendiri Ari Purnomo akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai aspek perpajakan perusahaan berstatus pengusaha kena pajak. Ah, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Farah Zahra. Pengertian pajak pertambahan nilai PPN. Menurut Pohan atau di tahun 2016 menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumennya. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Objek PPN dan bukan objek PPN. Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai PPN. Objek pajak pertambahan nilai dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, barang kena pajak atau BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Kedua, jasa kena pajak atau JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Tidak termasuk objek pajak pertambahan nilai. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejatinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun karena adanya pertimbangan soal ekonomi dan sosial, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Barang yang tidak termasuk objek PPN antara lain: 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Keempat, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Dan ada tarif PPN. Penentuan besaran tarif pajak pertambahan nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pertambahan nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Kedua, tarif pajak pertambahan nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Dan ketiga, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Keempat, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif pajak pertambahan nilai 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Sudah. Dasar pengenaan pajak DPP PPN. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut DPP. Rumusnya PPN sama dengan 11% dikali DPP. Jenis-jenis DPP tergantung transaksinya. Pertama, harga jual buat penyerahan barang kena pajak atau BKP. Contohnya, jual barang seharga 10 juta sama aja dengan kayak DPP 10 juta. Kedua, penggantian buat jasa kena pajak atau JKP. Misal, jasa akuntansi tersenilai 5 juta, berarti DPP-nya 5 juta.
nilai impor. Buat barang yang diimpor, nilai ini dihitung dari harga impor plus bea masuk plus pengutangan lain. Keempat, nilai ekspor, yaitu buat barang atau jasa yang diekspor, biasanya DPP-nya sama dengan nilai yang sebenarnya diterima eksportir. 5. Nilai lain, yaitu ditetapkan oleh pemerintah untuk kasus khusus, misalnya penyerahan rokok sama dengan pakai harga eceran. Penyerahan voucher sama dengan kayak pakai nilai nominalnya. Ada mekanisme umum mengenai pemungutan PPN. Mekanisme umum pemungutan PPN merupakan proses bagaimana pajak itu dipungut, disetor, serta dilaporkan oleh pengusaha kena pajak. Yang pertama ada pemungutan PPN. PPN yang dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP. Yang kedua, ada saat PKP menjual barang atau jasa, ia wajib memungut PPN dari pembeli sebesar 10%, serta PPN yang dipungut tersebut disebut dengan PPN keluaran. Yang kedua, ada pembayaran atau penyetoran PPN. PPN yang sudah dipungut dari pembeli bukan milik PKP, namun harus disetorkan kepada kas negara. Penyetoran dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, ada pelaporan PPN setelah disetor. PKP wajib melaporkan PPN dalam bentuk SPT masa PPN setiap bulan. Dalam laporan tersebut, PKP dapat mencatat adanya PPN keluar serta PPN masuk. Yang keempat, ada kredit pajak. Kredit pajak merupakan hak PKP untuk mengurangi PPN masukan dari PPN keluaran. PPN keluaran sama dengan PPN dari penjualan barang atau jasa, serta PPN masukan merupakan PPN yang berasal dari pembelian barang atau jasa. Yang berikutnya ada mekanisme khusus pemungutan PPN atau WAPU PPN. Yang pertama, ada penyerahan barang atau jasa. PKP rekanan atau penjual menjual BKP atau JKP ke instansi pemerintah atau badan ditetapkan sebagai WAPU. Yang kedua, ada pemungutan oleh pembeli atau WAPU. WAPU memotong serta memungut langsung PPN dan nilai transaksi. Jadi penjual tidak menerima PPN-nya karena sudah dipungut oleh WAPU. Yang ketiga, penyetoran ke kas negara. PPN yang sudah dipungut disetor oleh WAPU ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, ada pelaporan. WAPU wajib melaporkan pemungutan serta penyetoran PPN melalui SPT masa PPN. PKP rekanan juga tetap mencatat transaksi itu dalam laporan PPN sebagai PPN keluaran yang telah dipungut oleh WAPU. Yang ketiga, ada PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan ada beberapa, seperti PPN atas pembelian untuk kepentingan pribadi, PPN atas kendaraan bermotor yang tidak untuk dijual atau disewakan. Yang ketiga, ada PPN dari faktor pajak yang tidak satu tidak lengkap, serta ada PPN atas pembelian sebelum dikukuhkan sebagai PKP, dan ada juga PPN atas kegiatan yang tidak dikenai atau dibebaskan dari PPN. Selanjutnya ada perhitungan PPN KB kurang bayar serta lebih bayar. Setiap akhir masa pajak, PKP membandingkan pajak keluaran dan pajak masukan. Jika pajak keluaran PPN atas penjualan lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum masa pelaporan SPT masa PPN. Contoh kurang bayar. Pada masa pajak Januari 2022, PKP GHI mencatatkan nilai pajak keluaran sebesar 10 juta, serta pajak masukan senilai 2 juta. Maka PPN kurang atau lebih bayar dihitung sebagai berikut. Pajak keluaran sebesar 10 juta dikurang dengan pajak masukan sebesar 2 juta. Maka yang didapat PPN kurang bayar merupakan 8 juta. PPN kurang bayar sebesar 8 juta ini harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 28 Februari 2022. Apabila dalam suatu masa pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak atau lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, seperti perhitungan berikut. Contoh dari perhitungan lebih bayar. Misalkan pada masa pajak bulan Oktober 2022 terdapat pajak pengeluaran sebesar 1.500.000 serta pajak masukan 3 juta. Maka didapati PPN lebih bayar merupakan sebesar 1.500.000. Kelebihan PPN sebesar 1.500.000 ini dapat dikompensasikan ke masa pajak November 2022. Dan jika masuk ke bulan masa pajak November 2022, didapati juga pajak pengeluaran sebesar 5.500.000 serta pajak masukan 2 juta. Dan pada bulan ini juga terdapat kompensasi kelebihan dari bulan sebelumnya sebesar 1.500.000. Sedangkan didapat PPN lebih bayar merupakan 2 juta. Kelebihan PPN sebesar 2 juta ini dapat dikompensasikan ke masa pajak Desember 2022. Begitupun selanjutnya. Kesimpulannya, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Tarif pajak pertambahan nilai sendiri di Indonesia saat ini sudah mencapai 12%, berlaku mulai dari 1 Januari 2025 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang sebelumnya tarif PPN sebesar 11% untuk periode 2022 serta 2024 serta 10% sebelum 2022. Pemungut PPN merupakan pihak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, sekian presentasi dari kelompok 10. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata atau